Untuk di perbandingan senilai, ilustrasinya seperti ini. Misalnya ada dua variabel pensil dan harganya. Satu pensil harganya 2.000. Kalau dua pensil berarti harganya 4.000. Nah, kalau 5 pensil berarti berapa harganya? Ya, 10.000. Nah, gitu kan ya. Jadi, semakin bertambah pensilnya, harganya pun akan bertambah. Jadi, semakin banyak pensil, harganya juga akan semakin naik atau bertambah harganya. Nah, untuk rumusnya itu adalah A maka B, C maka D. Jadi ada dua variabel. Nah, konsepnya atau cara mengerjakan perbandingan senilai itu dengan perkalian silang. Maksudnya seperti apa? Jadi A dikali dengan D, C dikali dengan B. Atau boleh kita tulis gini, A kali D sama dengan C kali B. Nah, kalau misalnya yang ditanya D, berarti D sama dengan C kali B per A. Jadi pasangan yang ditanya itu menjadi pembagian. Misalnya yang ditanya B, B sama dengan, kan B di sini, berarti A kali D per C. Pasangannya B itu C, berarti C-nya jadi pembagian. Oke. Biar lebih paham kita ke contoh. Contoh 1, harga 1 lusin pulpen harganya 36.000. Berapakah harga 5 pulpen? Oke, kita lihat di sini. Ada satu pulpen harganya 36.000. Kalau 5 pulpen berapa? Nah, kita lihat dulu satu lusin. Satu lusin itu isinya ada berapa buah? Ada 12 buah pulpen. Berarti 12 pulpen ya. Nah, berarti kamu nulisnya 12 36.000. Nah, kalau 5 pulpen berapa harganya? Gitu kan ya. Nah, kalau melihat dari rumus A itu 12, B-nya itu 36, C-nya 5, D-nya yang ditanya. Kita kali silang, A kali D sama dengan C kali B. Nah, di sini yang ditanya D. Berarti bisa kita hitung kan, C kali B per A. Kita masukkan angkanya. C itu 5, B-nya itu 36.000, A-nya itu 12. Nah, kita bagi. 36 bagi 12 adalah 3. Berarti 5 dikali 3.000 sama dengan 15.000. Berarti 5 pulpen harganya 15.000. Lanjut contoh nomor 2. Rara membeli 3 jus mangga dengan harga 45.000. Jika Rara memiliki uang 60.000, maka berapa jus yang dapat dibeli Rara? Jadi di sini ada 3 jus mangga, harganya itu 45. Lalu Rara ingin membeli lagi, jika uangnya hanya ada 60.000, berapa jus yang didapat? Kita tulis dulu diketahuinya. Diketahuinya ada 3 jus, harganya 45.000. Lalu Rara memiliki uang 60.000, berarti taruhnya di harga juga ya, 60.000. Yang ditanya berapa jus? Ini ditanya. Oke, kita lihat dulu. 3 ini A, 45B, yang ditanya C, 60D. Nulisnya A, B, C, D, gitu ya. Agar mempermudah kalian mengerjakannya. Kita kali silang. A kali D. A kali D sama dengan B kali C. B kali C. Karena yang ditanya C, berarti C sama dengan A kali D per B. Gitu kan ya. Kita masukkan angkanya. A-nya berapa? A-nya 3. B-nya 60.000. Per B-nya berapa? 45.000. Sama dengan C. Nah, di sini nolnya ada 3, bisa kita coret, ya kan? Nah, lalu ada yang bisa kita bagi nggak? 45 dengan 60 sama-sama dibagi 15. 45 bagi 15 itu 3, 60 bagi 15 itu 4. Berarti 3 dikali 4 per 3 sama dengan C. Coret. 3 bagi 3, 1. 1 kali 4, berarti C sama dengan 4. Berarti Rara mendapat 4 jus mangga. 4 jus. Pembahasan selanjutnya kita tentang skala. Biasanya kalian pernah melihat kan, pada peta tertulis skala 1 banding 10.000. Ini artinya setiap 1 cm pada peta itu mewakili 10.000 cm pada jarak sebenarnya. Berarti 1 ini
jarak pada peta atau kita singkat JP. 10.000 ini jarak sebenarnya, kita singkat JS. Nah, dari sini kita bisa ketemu nih rumus dari skala itu. Berarti skala sama dengan JP atau jarak pada peta dibagi JS. Nah, di sini kan perbandingan boleh ditulis titik 2, boleh juga per, ya kan? Kita dapat nih rumus skalanya dari keterangan yang sering kalian lihat. Nah, untuk satuannya JP atau jarak pada peta itu satuannya cm. JS satuannya kilometer atau meter, skala satuannya cm. Sekarang kita ke contoh skala. Contoh pertama, jarak Tanjung Priuk Marunda pada peta 3 cm. Jarak sesungguhnya ketika diukur 3 km. Berapakah skalanya? Oke, berarti kita tulis dulu. Rumus skala tadi apa? S sama dengan JP per S. Oke. Nah, di sini jarak pada peta itu 3 cm, berarti JP-nya 3 cm peta. Nah, jarak sesungguhnya 3 km. 3 cm per 3 km. Nah, syarat perbandingan itu satuannya harus sama. Karena di sini ada cm, ada kilometer, harus kita samakan. Nah, tadi kita sudah belajar kan, satuan skala itu cm. Berarti yang kilometer ini harus kita rubah ke cm. Kilometer ke cm turun berapa tangga? 1, 2, 3, 4, 5. Turun 5 tangga, berarti kita tambahkan nolnya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Cara gampangnya seperti itu ya. Ini satuannya cm, 3-nya tetap cm. Kalau sudah sama-sama cm bisa kita sederhanakan atau kita bagi. 3 bagi 3 sama dengan 1, 1. Berarti skalanya sama dengan 1 per 100.000. Nah, berarti kita tulis skala 1 banding 100.000. Ini jawabannya. Lanjut ke nomor 2. Peta pada jarak Jakarta-Bogor itu 5 cm dengan skala 1 banding 900.000. Berapakah jarak sebenarnya antara Jakarta-Bogor? Nah, kita tulis lagi rumus skala tadi apa? S sama dengan JP per JS. Di soal diketahui JP-nya 5, skalanya 1 banding 900.000. Berarti skala kita tulis 1 banding 900.000. 1 per 900.000 sama dengan JP-nya berapa? 5 cm. Yang ditanya JS. Nah, masih ingat tadi perbandingan senilai kan? Kita kali silang. Berarti 1 dikali JS sama dengan 5 dikali 900.000. Berarti JS-nya bisa kita dapat 5 kali 9 itu 45. Nolnya tinggal kita ikutin. Tambahin. Nah, di sini satuannya masih cm. Kenapa cm? Karena skala satuannya cm, JP pun satuannya cm. Sedangkan JS satuannya harus apa? JS kilometer. Nah, cm ke kilometer. Nah, kalau cm ke kilometer berarti nolnya kita coret 5. Berarti 45 kilometer. Ini jawaban. Contoh nomor 3. Peti akan menggambar peta dari rumah ke sekolah. Jarak sebenarnya dari rumah Peti ke sekolah itu 1 km. Berapa jarak pada peta yang dibuat dengan skala 1 banding 50.000? Berarti yang ditanya jarak pada peta. Kita tulis dulu S sama dengan JP per JS. Nah, seperti contoh yang kedua, tulis dulu skalanya 1 per 50.000. Kan? JP-nya ditanya, tetap kita tulis JP. JS ya, 1 km. Nah, yang ditanya JP, berarti kita kali silang. JP dikali 50.000 sama dengan 1 dikali 1 km. Di sini satuannya masih kilometer, sedangkan JP harusnya cm. Berarti kita rubah dulu. Berarti jadinya 1 dikali 100.000 cm. 1 km tinggal tambahin nolnya 5, jadinya cm, 100.000 cm. Nah, JP kali 50.000. Nah, bisa kita hitung kan, JP sama dengan, kalau ditanya JP berarti ini 1 dikali 100.000 itu 100.000 per 50.000. Nolnya bisa kita coret 5, 4, 2, 3, 4. Sisa 10 per 5. 10 bagi 5 sama dengan 2. Berarti 2 cm. Jawabannya jarak pada petanya itu 2 cm.